Kan breaking news Metro TV pemirsa. Saat ini gambar atau visual yang Anda saksikan adalah perjalanan Perdana Menteri Australia Albanese menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Ya memang seperti informasi yang kami dapatkan bahwa kunjungan Perdana Menteri Australia ini akan berlangsung selama 3 hari. Ketibaannya adalah kemarin pemirsa pada hari Rabu. Dan nantinya hari ini akan digelar pertemuan 4 mata antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Albanese. Tentunya ada sejumlah isu, sejumlah poin penting nantinya yang akan dibahas dalam pertemuan ini pemirsa. Setelah nanti dilaksanakan pertemuan, nanti juga akan ada pertemuan dengan delegasi dari kedua negara. Setelah itu dilanjutkan lagi nanti dengan ada konferensi pers yang akan disampaikan. Pundak kiri, sandata. Rak. Maju! Jalan! Jalan! Itu Bang! Rak! Henti!
tegak, sandata. Gerak. Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah upacara penyambutan menyambut Perdana Menteri Australia Albanese yang tadi beberapa menit sebelumnya masih terpantau masih menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Pasukan marching band baris berbaris dan juga kelompok yang menggunakan baju adat ini juga ditampilkan untuk menyambut Perdana Menteri Albanese. Juga ada sejumlah pelajar SD tadi yang juga ikut berpartisipasi dalam upacara penyambutan ini, pemirsa. Dan kita lihat di sini sudah bersiap anak-anak SD atau pelajar sekolah dasar yang bersiap menyambut kedatangan dari Perdana Menteri Australia Albanese yang diperkirakan sesaat lagi akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Karena tadi kami sudah memantau, sudah berada di sekitar jalan protokol, pemirsa. Tidak terlalu jauh lokasinya dari lokasi Istana Kepresidenan. Nantinya kami ulangi lagi, pemirsa, bahwa Perdana Menteri Australia ini akan bertemu secara empat mata bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan membahas sejumlah hal dan isu strategis, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan delegasi masing-masing dari kedua negara, pemirsa. Lalu yang menjadi pertanyaan, pemirsa, apakah hal-hal yang nantinya akan dibahas? Ada sejumlah hal yang diperkirakan nanti akan dibahas, mulai dari kerjasama pertahanan dan keamanan kawasan, pemirsa. Seperti misalnya peningkatan latihan militer bersama, kemudian penegasan kembali komitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, dan juga implementasi dan penguatan IACPA atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan saat ini, pemirsa, kita sama-sama menyaksikan kedatangan dari Perdana Menteri Australia yang disambut oleh sejumlah pelajar. Ya, pemirsa, kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini ke Indonesia menjadi momentum strategis tentunya bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Dan setelah disambut resmi di Istana Merdeka, Perdana Menteri Albanese dijadwalkan nantinya akan melakukan sejumlah agenda pertemuan. Dan sejumlah isu utama kami ulangi lagi nanti akan dibahas, mulai dari pertahanan keamanan kawasan Indo-Pasifik, implementasi perjanjian perdagangan bebas IACPA, dan juga peluang investasi Australia di Indonesia, terutama di sektor energi hijau dan juga pembangunan ibu kota Nusantara. Dan pemirsa, selain itu, kedua pemimpin negara juga diprediksi akan menyoroti pentingnya kolaborasi tentunya di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, banyak sekali kita lihat di sini pelajar-pelajar yang juga menjadi simbolisasi pendidikan Indonesia yang juga dihadirkan untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dan kemudian, pemirsa, pertemuan ini tentunya diharapkan bisa menjadi sinyal awal di era baru kemitraan strategis antara Jakarta dan Canberra yang diharapkan bisa semakin solid, pemirsa, untuk menghadapi tantangan kawasan dan juga tantangan global. Seperti kita tahu, pemirsa, bahwa Anthony Albanese ini tiba di Indonesia pada hari Rabu kemarin, pemirsa, 14 Mei 2025, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kedatangannya ini menandai dimulainya kunjungan resmi selama 3 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 16 Mei 2025. Dan sebagai informasi, ini adalah kunjungan perdana dari PM Australia Anthony Albanese setelah dirinya terpilih kembali, pemirsa. Dan pada saat kemarin tiba di Jakarta, Perdana Menteri Albanese ini disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono,
Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono dan juga Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier. Upacara penyambutan resmi dengan pasukan kehormatan pun digelar pemirsa di bawah tangga pesawat. Sama seperti dengan hari ini, pagi ini pemirsa yang kita lihat bahwa upacara penyambutan juga dilakukan secara resmi. Tadi kita sudah melihat bahwa mobil yang ditumpangi oleh Perdana Menteri Australia ini sudah melewati kawasan Monas dan akan memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta sebagai tempat nantinya bertemu antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dan sebagai informasi pemirsa, Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, terpilih kembali dalam pemilu federal Australia dan baru saja dilantik tepatnya pada 13 Mei 2025 dan ini merupakan kunjungan kenegaraan pertamanya. Hal ini menunjukkan pemirsa prioritas tinggi yang diberikan Australia terhadap hubungan strategis dengan Indonesia. Dan setelah nanti kunjungan di Indonesia berakhir pemirsa, yang berakhir besok, maka Perdana Menteri Anthony Albanese dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Roma untuk menghadiri misa pelantikan Paus Leo ke-14.
Hormat senjata. Krak. Tegak senjata. Krak. Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
Pemirsa, baru saja kita menyaksikan upacara penyambutan yang dilakukan langsung pemirsa di Istana Kepresidenan Jakarta, dan saat ini Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sedang bersalaman dengan sejumlah menteri yang memang sudah hadir untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia, dan selama bersalaman dengan para menteri tersebut didampingi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi upacara penyambutan sendiri berlangsung kurang lebih selama 10 menit saat ketibaannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Memang seperti informasi bahwa kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini akan dilangsungkan selama 3 hari. Tapi yang menjadi intinya adalah hari ini, pemirsa, karena pertemuannya akan dilaksanakan nanti pertemuan 4 mata antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan Prabowo Subianto. Lalu kemudian dilanjutkan, pemirsa, dengan pertemuan bilateral yang nanti juga akan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing negara. Lalu setelah pertemuan tersebut usai dan membahas sejumlah poin penting atau isu terkini, akan disampaikan juga hasil pertemuannya lewat konferensi pers. Dan seperti kita ketahui, pemirsa, ada sejumlah statement sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terkait dengan kunjungan luar negeri pertamanya setelah terpilih kembali sebagai Perdana Menteri, yang secara garis besar Perdana Menteri Australia ini menyatakan bahwa ini merupakan upaya untuk memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia, dan dirinya menyambut dengan baik kedatangannya ke Indonesia. Namun memang secara total ini adalah kunjungan keempatnya, pemirsa, ke Indonesia. Dan ia menyatakan betapa pentingnya hubungan antara Australia dan Indonesia lewat kunjungan ini. Lalu kemudian diharapkan juga ada penguatan kerjasama pertahanan dan juga ekonomi. Jadi memang sudah ada perbincangan terkait dengan pertahanan juga, pemirsa. Dan nantinya bagaimana bisa membangun kemitraan ekonomi dan investasi antara Australia dengan Indonesia. Dan ini nampak Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sedang menandatangani, pemirsa, sebuah buku tamu, pemirsa, atau kunjungannya ke Istana Kepresidenan Jakarta didampingi langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kami lanjutkan kembali, pemirsa, bahwa ada statement juga bahwa ia menyampaikan betapa pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Australia dan juga negara-negara yang ada di kawasan. Dan diharapkan juga dengan adanya pertemuan ini juga bisa memperkuat kerjasama maritim dan juga keamanan. Dan tentunya ada hal yang juga cukup menarik karena Anthony Albanese ini menyinggung sedikit menanggapi terkait dengan pengaruh asing di kawasan, khususnya pengaruh Rusia di kawasan ini, pemirsa. Jadi kurang lebih hal-hal itu yang mungkin nantinya akan dibahas, pemirsa. Tapi apa sebenarnya intinya dan hasil pertemuannya nanti akan kita sama-sama saksikan setelah pertemuan antara kedua pemimpin negara dan juga kedua delegasi kedua negara ini berlangsung dalam konferensi pers yang akan dilakukan usai pertemuan, pemirsa. Dan informasinya, pemirsa, bahwa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini memang sudah dilantik, baru saja dilantik, pemirsa, pada 13 Mei 2025 setelah dirinya memenangkan kembali pemilu di sana dan terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia. Dan kita lihat saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia sudah memasuki ruangan, salah satu ruangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, nampak kedua pemimpin negara ini sudah ada di salah satu ruangan di Istana Kepresidenan. Mereka bersalaman mengabadikan momen bersama yang nampaknya ini pembicaraan antara kedua pemimpin negara akan segera dilakukan sesaat lagi, pemirsa. Dan kalau kita membahas terkait dengan background atau kiprah dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini, memang Anthony berasal dari Partai Buruh Australia, pemirsa, atau Australian Labour Party. Dan ada beberapa kebijakan unggulan yang memang dikenal khas dari seorang Anthony Albanese yang fokus pada transisi energi bersih, kemudian penguatan diplomasi regional dan juga hubungan multilateral.
Dan penting untuk diketahui pemirsa bahwa Albanisi sendiri dikenal sebagai sosok yang moderat, terbuka terhadap kerjasama Asia Tenggara, dan dirinya juga aktif membangun hubungan erat dengan mitra regional, termasuk negara tetangganya sendiri yaitu Indonesia. Tidak hanya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang sudah memberikan komentar terkait dengan kunjungan Indonesia, tapi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedatangan dari Perdana Menteri Australia. Yang pertama senada yaitu menekankan adanya hubungan strategis. Jadi Presiden menyambut baik kunjungan Perdana Menteri Anthony Albanese ke Indonesia. Dan ini mencerminkan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Australia yang terjalin selama 75 tahun, pemirsa. Lalu Presiden Prabowo juga menyatakan ini merupakan komitmen terhadap kerjasama bilateral. Nantinya ada berbagai penguatan kerjasama di berbagai bidang yang akan dilakukan dan dibahas, termasuk pertahanan, ekonomi, dan pendidikan, guna menghadapi tantangan regional dan juga global bersama-sama antara kedua negara. Lalu pertemuan empat mata dan bilateral nantinya yang akan menjadi fokus utama dari kegiatan hari ini. Saat ini pemirsa kita lihat Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese didampingi oleh beberapa perwakilan atau delegasi dari kedua negara nampaknya sedang berbincang. Namun memang kami belum bisa menayangkan apa sebenarnya inti yang diperbincangkan oleh kedua pemimpin negara dalam pertemuannya kali ini. Perbincangannya nampak hangat dan rekan-rekan media masih bisa mengabadikan secara visual. Baik, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pertemuan yang sedang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi. Selamat pagi, Adi, bisa Anda gambarkan kronologi mulai tadi kedatangan Perdana Menteri Australia sampai dengan saat ini, di manakah perbincangan dilakukan dan kira-kira apakah Anda bisa menggambarkan apa yang diperbincangkan, Adi? Ya, Jason, tadi kita sudah simak bersama penyambutan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta yang tadi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, lalu kemudian juga tadi melakukan pengecekan pasukan, mengisi buku tamu, lalu kemudian saat ini yang tengah berlangsung adalah pertemuan tete-a-tete begitu antara Presiden Prabowo Subianto dengan PM Albanese. Kita bisa Anda saksikan juga di layar bahwa Presiden Prabowo Subianto ditemani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan bisa dilihat juga ada PM Albanese juga didampingi oleh delegasinya, ada Menlunya juga, ada Menteri Pertahanan begitu. Dan ini setiap ada kunjungan pimpinan negara, tentu alurnya adalah setelah mengisi buku tamu akan ada pertemuan tete-a-tete. Nah, setelah ini nanti bisa kita saksikan juga ada pertemuan bilateral antara kedua negara yang membicarakan banyak hal, tentunya pembicaraan terkait dengan bagaimana memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Barulah nanti akan ada joint statement dari Indonesia dan juga Australia yang nantinya juga bisa disaksikan langsung oleh awak media yang nanti akan menyampaikan apa pembicaraan yang dilakukan begitu di dalam antara Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi dan juga dari PM Albanese dan juga delegasi yang dibawa dari Australia. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga pada saat laporan sebelumnya bahwa ini pertemuan yang spesial antara Presiden Prabowo Subianto dan juga PM Albanese karena ini Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Albanese setelah ia dilantik pada tanggal 13 Mei 2025 lalu. Bahkan ia sempat menyampaikan keinginan itu secara langsung kepada Presiden Prabowo. Pada saat itu Presiden Prabowo mengucapkan selamat melalui sambungan telepon dan ia mengatakan bahwa ia ingin datang ke Indonesia setelah ia dilantik, dan jadilah Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh PM Albanese setelah ia dilantik. Dan juga pembahasan yang akan dilakukan di dalam ini pembicaraan tete-a-tete begitu ya. Setelah itu nanti akan ada pembicaraan bilateral yang lebih komprehensif lagi, apa kemudian yang akan disepakati kerjasama antara kedua negara. Kurang lebih yang akan dibahas adalah terkait dengan isu-isu strategis begitu, baik di kawasan karena Indonesia dan juga Australia ini menjadi kunci juga di kawasan Indo-Pasifik. Lalu kemudian juga pembahasan yang nantinya akan dibicarakan juga terkait dengan ekonomi, lalu kemudian perdagangan, ketahanan pangan, lalu kemudian juga ketahanan energi. Ini juga menjadi
salah satu prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kami akan bergeser begitu ke dalam, Jason, untuk menyaksikan pertemuan bilateral antara kedua negara. Biasanya wartawan dipersilakan untuk mengambil pertemuan bilateral beberapa saat begitu sebelum nanti pertemuan dilakukan secara tertutup. Dan untuk sementara saya kembalikan dulu ke studio, Jason. Baik, Adi, satu lagi sebelum dikembalikan ke saya, ada pertanyaan untuk delegasi-delegasinya ini. Apakah nanti pertemuan delegasi itu hanya delegasi yang tadi Anda sebutkan, ada Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, atau ada penambahan lagi delegasinya yang nanti akan berbincang? Ya, kalau untuk pertemuan bilateral biasanya adalah menteri-menteri yang hadir di istana yang tadi Anda lihat bersalaman dan diperkenalkan oleh Presiden Prabowo, itu nanti juga akan ikut berbicara. Tadi kita lihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada Heru Sugiono tentunya, Mendagri Tito Karnavian, lalu kemudian juga tadi kita lihat ada Menkombiji juga, Mutia Hafid, ada Bahlil Lahadalia juga Menteri SDM, dan nantinya mereka akan melakukan pembicaraan begitu ya, masing-masing delegasi yang sudah saya sebutkan tadi. Karena kami akan masuk ke dalam, saya kembalikan ke studio terlebih dahulu, Jason. Terima kasih Anwar Fuadi atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update kembali kondisi di pertemuan antara kedua pemimpin negara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Anwar Fuadi. Dan pemirsa, kami lanjutkan kembali informasi seperti tadi dikatakan bahwa pertemuan nampaknya sudah dilakukan, pemirsa, dan rekan-rekan media sudah diminta untuk keluar. Itu menandakan bahwa pertemuan antara empat mata antara kedua pemimpin negara ini sedang berlangsung. Dan nanti setelah pertemuan empat mata ada pertemuan lagi bersama delegasi dari kedua negara, lalu kemudian akan disampaikan beberapa poin penting atau hasil pertemuan tersebut dalam konferensi pers yang akan disampaikan. Jadi kalau kami boleh merangkum lagi pemirsa, secara garis besar bahwa Perdana Menteri Australia ini sudah datang sejak kemarin tanggal 14 Mei 2025 dan nanti akan melakukan kunjungannya selama 3 hari sampai dengan besok 16 Mei 2025. Indonesia sendiri tadi sudah dikatakan adalah negara pertama yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese setelah terpilih kembali. Dan nantinya ada sejumlah isu atau poin yang dibahas mulai dari pertahanan keamanan sampai dengan kerjasama investasi antara kedua negara bahkan sampai dengan isu ekonomi. Spesifik terkait dengan kerjasama ekonomi dan investasi nantinya akan dibahas juga kurang lebih soal peningkatan implementasi IA-CEPA atau Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang nantinya akan berfokus pada investasi Australia di berbagai sektor, seperti sektor misalnya pertambangan, energi hijau, dan juga pendidikan vokasi. Selain itu juga ada isu regional dan isu geopolitik yang juga nantinya mungkin akan dibahas pemirsa terkait dengan ketegangan Laut Cina Selatan, kemudian komitmen untuk menjaga ASEAN sebagai kawasan netral, dan juga kesiapan menghadapi berbagai disrupsi geopolitik secara global. Yang tidak kalah penting adalah juga nantinya mungkin bisa membahas terkait dengan pendidikan dan isu soal people to people contact pemirsa yang di bawahnya akan membahas masalah beasiswa untuk pelajar Indonesia, kemudian penguatan program pertukaran pelajar dan juga perlindungan WNI di Australia termasuk pekerja migran dan juga mahasiswa. Dan kita lihat bahwa tadi pada saat datang ke Istana Kepresidenan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini disambut dengan iring-iringan dan juga para pelajar setingkat SMA, SMP dan juga sekolah dasar tadi atau SD yang sudah menyambut kedatangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, pemirsa. Dan saat ini pemirsa sudah berlangsung pertemuannya secara tertutup. Tentunya berbagai harapan dan ekspektasi dari pertemuan antara kedua pemimpin negara ini nantinya benar-benar bisa terwujud secara garis besar memperkokoh kemitraan antara Jakarta dan Canberra. Tidak hanya di atas kertas diplomatik tetapi tentunya juga secara real pemirsa di lapangan, dari isu pertahanan hingga pendidikan, dari isu perdagangan hingga ketahanan iklim pemirsa. Dan untuk
Anthony Albanese ini sendiri memang dikenal pemirsa dengan berbagai kebijakan unggulannya yang fokus pada transisi energi bersih, penguatan diplomasi regional dan juga hubungan multilateral. Dan Albanese ini memang dikenal moderat, terbuka pada kerjasama Asia Tenggara dan aktif membangun hubungan erat dengan mitra regional termasuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.